Oke baik teman-teman sekalian, sesuai prediksi sekarang sudah hari ketiga ya. Jadi kita prediksikan biasanya hari ketiga keempat itu udah mulai kelihatan yang daya tahan tubuhnya melemah. Nah ini dia, kita turunkan dulu. Oke, jadi di sini bisa kelihatan ya teman-teman sekalian, ada satu ekor yang kondisinya semakin memburuk ya. Nah ini cara lihatnya seperti ini nih. Tuh, dia nggak lari ya. Nah yang nggak lari itulah teman-teman sekalian. Oke ya, oke kita lanjut. Nah di sini ya, di sini sudah mulai menyerah semua ya teman-teman sekalian. Jadi dia udah mulai tahu, kemarin kan liar tuh. Nah sekarang udah tahu dia dengan makanan ya. Nah, kemarin nggak mikir makanan karena ini tandanya mereka sudah adaptasi. Nah sekarang tinggal lagi yang sistem pencernaannya lemah ya. Nah inilah yang harus kita selamatkan. Jadi saya sudah siapkan satu kandang khusus untuk yang kondisinya sangat menurun ya. Nah dari yang lainnya nih, kalau kita lihat kotoran, mungkin teman-teman lihat atau mungkin teman-teman juga mengalami, mas kotorannya udah hijau tapi kok mati tiba-tiba. Nah jadi walaupun dia kotorannya sudah hijau ya, tapi bukan berarti dia itu aman. Nah dalam artian dia bisa makan fur, tapi perutnya atau sistem pencernaannya itu masih belum bisa menerima, atau lagi masa transisi ya, dari yang biasanya makan serangga ya tiba-tiba makan fur ya. Mungkin agak aneh ya, kira-kira seperti itu ya. Logikanya seperti kita mungkin ya, kita yang biasanya mungkin makan nasi ya, tiba-tiba kita keluar negeri makanannya keju gitu ya, roti ya, yang nggak sesuai selera ya. Nah jadi udah cuacanya berubah, pola pakannya juga berubah ya. Nah itulah yang membuat sistem pencernaan kita terkejut ya. Memang ada, tidak semua seperti itu. Ada yang memang tahan banting ya, mau makan apa aja dia yang penting makan, sistem pencernaannya itu sanggup ya, ada. Tapi di sisi lain ada beberapa mungkin yang nggak sanggup ya. Sama dengan manusia juga, mungkin ada yang ngomong, alah mas saya juga biasa aja gitu, habis makan nasi makan ini ya. Memang mungkin sistem pencernaan Anda bagus ya, tapi tidak dengan yang lain. Mungkin teman-teman bisa melihat lah kalau contohnya manusia gitu ya. Kalau burung ya seperti inilah teman-teman sekalian ya. Nah jadi langkah apa yang harus kita ambil, yaitu adalah sesuai dengan kemarin ya, kita tangkap dan kita obatin dengan ini. Obatnya udah saya siapkan ya, dan linknya selalu saya tautkan di sini ya. Di sini nih ada nih, tinggal teman-teman mau beli ya. Saya ini baru sampai juga nih, pesan online kemarin karena yang stok saya juga udah habis. Ini pesan lagi 3 botol, yang lainnya masih disimpan ya. Nah ini untuk serep yang lainnya. Oke sekarang tahapannya kita tangkap dulu ya. Oke ini teman-teman sekalian, jadi walaupun nanti ada yang dipisah, tapi ini tetap merata kita kasih ya teman-teman sekalian. Nah, ini biasanya saya kasih 1 tetes, 2 tetes ya, 3 tetes paling banyak. Tapi kalau dicepuk itu 5 tetes ya teman-teman sekalian. Jadi untuk pemberiannya seperti itu. Ini untuk mencegahnya ya. Jadi lebih baik mencegah daripada kita harus mengobati ya teman-teman sekalian. Eborfitnya 1 tetes saja. Jangan banyak-banyak, berbahaya. Eborfit, sorry, Super N. Ya, Super N ini obat keras. Kalau yang udah parah itu teman-teman sekalian dikasih Super N, dijamin langsung cepat ke alam, pindah alam gitu ya. Nah ini walaupun sehat-sehat kita tangkap juga. Nah jadi setelah kita cek tadi, dari 4 ekor ini 2 ekor ini yang kondisinya lumayan parah ya teman-teman sekalian. Nah jadi langkah selanjutnya apa ya, kita akan kasih full ulat Hongkong ya untuk beberapa hari ini, dan juga kita stop dulu makan furnya, kita fokus ke pemulihan tubuhnya lagi, dan yang pastinya vitamin juga kita tak kasih ya. Nah itu teman-teman sekalian langkah yang kita ambil sekarang. Dan sama dengan yang itu nanti tuh ya, itu kan belum dicek ya, nanti dicek juga. Kalau ada yang kondisinya sama akan kita pisah juga teman-teman sekalian ya. Maka perawatannya juga sama dengan yang 2 ini tuh. Nah kalau yang ini mungkin
bagus ya, bagus daya tahannya, dan insya Allah ini nanti masih lanjut ya, masih lanjut kita ajarkan fur, dan kita pastinya masih tetap kita bantu dengan pemberian EF ya. Seperti ini jangkrik kan udah saya siapkan itu teman-teman sekalian ya. Nah, jadi dia tetap kita bantu seperti itu teman-teman sekalian. Oke, sekarang kita kasih ulat Hongkongnya ya. Oke, ini teman-teman sekalian, ini full ulat Hongkongnya ya. Kita berikan lagi kepada trotol nyilet ini ya, yang mana nanti dengan pemberian full ulat Hongkong ini tujuannya untuk penggemukan lagi ya, penggemukan tubuhnya. Setelah nanti tubuhnya sudah stabil, baru kita stop lagi full ulat Hongkongnya ya. Jadi kita masukkan ke jangkrik. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Nah, jadi kenapa Mas, ngapa nggak dikasih full jangkrik aja gitu ya, mungkin pertanyaannya. Nah, jawabannya masih sama dengan yang kemarin, dan yang satu lagi jawabannya adalah besok kan saya mau keluar kota rencananya, mau saya tinggalin ini, jadi otomatis nggak bisa ngasih makan dengan dengan rutin ya, ibaratnya gini loh, nggak bisa kita pantau maksimal teman-teman sekalian. Jadi seharian itu udah saya siapkan ini untuk paling ini 2-3 hari ya paling habis. Kalau misalnya hari ini besoknya habis ya ada yang ngurusnya besok, cuman kan nggak memberatkan lagi. Nah itu teman-teman sekalian, jadi alasan yang keduanya yaitu karena saya juga mau pergi besok, jadi sekarang kita siap-siapkan kasih makan ini ya, ulat Hongkong. Tuh lahap dia makannya ya, ini lahap makannya ya. Tuh. Jadi kalau untuk kesehatan nggak jadi masalah ya teman-teman sekalian. Yang nggak boleh itu ulat Hongkong dikasih untuk burung yang tidak bermasalah atau tidak sakit. Nah, itu yang jadi masalah teman-teman sekalian. Oke, jadi mungkin segitu dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan teman-teman bisa memahami, dan kalau teman-teman mengalami hal seperti ini mudah-mudahan bisa ditangani dengan baik ya. Bisa ikuti cara ini ya. Kalau teman-teman punya metode yang lain dengan tujuan yang sama, nggak masalah teman-teman sekalian. Misalnya, oh Mas saya mau full jangkrik aja deh, nggak mau full ulat Hongkong, boleh aja teman-teman sekalian ya. Yang penting pastikan pakan yang diberikan itu segar ya, jangan sampai udah basi lah, udah busuk lah dan sebagainya ya teman-teman sekalian. Jadi demikian dulu, terima kasih sudah menonton, dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.